Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indang Indung Math. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa latihan soal tentang kesebangunan dan kekongruenan matematika kelas 9. Siap? Kita masuk ke soal yang pertama. Oke, mari kita lanjut ke soal yang ketujuh. Pada segitiga PQR, besar sudut P 60 derajat dan Q 70 derajat. Pada segitiga ABC, besar sudut A 50 derajat dan sudut B 70 derajat. Jika segitiga PQR dan ABC kongruen, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan, diminta menyatakan mana pernyataan yang benar. Mari kita kerjakan. Nah, teman-teman, di soal ini sudah jelas dituliskan bahwa segitiga PQR dan ABC kongruen. Nah, supaya mudah ada ilustrasinya, mari kita buat dulu gambarnya. Di sini saya sudah buat 2 gambar segitiga yang kongruen. Karena kongruen, maka saya buatnya sama persis. Kemudian kita kasih keterangan seperti yang dijelaskan pada soal. Kita kasih nama dulu. Yang pertama P Q R. Sudut P 60, kita tulis di sini 60. Sudut Q 70, berarti di sini 70. Pada segitiga ABC, besar A 50 derajat dan B 70 derajat. Karena kongruen, maka besar sudutnya sama. Sini yang sudah diketahui yang besar sudutnya sama adalah Q dan B. Maka di sini juga pasti miliknya B karena besarnya sama dengan Q, yaitu 70 derajat. Sedangkan sudut A besarnya 50 derajat. Berarti tidak mungkin di sini. Artinya besarnya di sini. 50 derajat miliknya sudut A. Karena segitiga ini namanya segitiga ABC, maka AB di sini pasti C. Coba kita buktikan apakah betul R ini besarnya sama dengan A, yaitu 50 derajat. Oke. Jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti 70 ditambah 60 ditambah sudut R adalah 180 derajat. 70 ditambah 60 yaitu 130 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut R 130 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita dapat 180 derajat dikurangi. Karena di sini positif, kita pindah menjadi negatif 130 derajat. Sehingga sudut R adalah 180 dikurangi 130 yaitu 50 derajat. Ya, ternyata terbukti bahwa di sini sudut R sama dengan sudut A. Karena sini 70 50, maka pasti juga di sini 60. Karena kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Mari kita perhatikan pernyataan yang ada di soal. PR sama dengan BC. PR sama dengan BC. PR sama dengan BC. Tidak ya. Karena di sini PR itu ada di sisi yang sudutnya 60 dan 50, sedangkan di sini 60 dan 70. Dan juga sebenarnya segitiga ini kan sudah kita sesuaikan posisinya ya. Jadi otomatis PQ panjangnya sama dengan BC, PR panjangnya sama dengan CA, QR panjangnya sama dengan BA.
Gitu. Jadi langsung saja kita cek. PR sama dengan BC. Salah. PQ sama dengan AB. PQ di sini, AB di sini salah. QR sama dengan BC. QR di sini, BC di sini salah. QR sama dengan AB ya. Satu-satunya yang tepat adalah yang D. 4. QR sama dengan AB. Begitu kira-kira teman-teman. Mudah ya tentang kekongruenan. Selanjutnya, ini soal IC, jadi bukan pilihan ganda. Perhatikan gambar di samping. Segitiga PQR sama kaki. PQ sama dengan QR. QS tegak lurus PR. Buktikan segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen. Mari kita tulis apa yang sudah diketahui pada soal. Segitiga PQR sama kaki sehingga PQ sama dengan QR. Kita kasih tanda. QS tegak lurus PR. Oke. Berarti kalau tegak lurus, di sini siku-siku, di sini siku-siku. Bagaimana membuktikan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ? Ya, kita buktikan bahwa dia memenuhi sisi sudut paling tidak 3 ini. Ternyata dia memenuhi apa teman-teman? Sisi, sudut. Sisi yang mana? Yang jelas diketahui di soal yaitu PQ sama dengan QR. Sisi yang mana ini yang sama lagi? QS. Kenapa? Karena QS adalah sisi yang saling berimpit. Jadi besarnya pasti sama. Kemudian sudut mana? Ya sudut yang dibentuk oleh garis tegak lurus antara QS dan PR. Sehingga di situ ada sudut QSP yang sama dengan sudut QSR yang besarnya 90 derajat. Jadi terbukti bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Oke, lanjut. Sebutkan pasangan sisi-sisi yang sama panjang. Oke. Tadi sudah terjawab sebenarnya di A. Kita sudah punya dua sisi yang sama panjang, yaitu PQ dan QR. Karena ini jelas diketahui di soal. Kemudian QS dan QS karena ini berimpit. Dan pasti yang satunya adalah PS dan SR. Kenapa? Karena tadi sudah kita buktikan di poin yang A bahwa terbukti kongruen. Jadi kita nggak salah menuliskan ini PS sama dengan SR. Selanjutnya untuk yang C ditanya sudut-sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar yang jelas yaitu QSP dan sudut QSR. Selanjutnya yang sama berarti PQS dan RQS. Ya, yang dibatasi oleh kaki segitiga dan apa ini, garis tegak lurus. Ini kan berarti ini sama dengan ini. Dan sisanya adalah sudut QPS sama dengan sudut QRS. Oke, jadi nomor 8 ini sudah kita jawab semua, yaitu A, B, dan C. Oke, bisa dipahami ya. Mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ditentukan segitiga PQR dan segitiga KLM. PQ panjangnya 6 cm,
QR 9 cm, PR panjangnya 12 cm, KL 28 cm, KM 14 cm, dan LM 20 cm. Ditanyakan A. Apakah segitiga PQR dan segitiga KLM sebangun? Mengapa? Bila sebangun, tentukan pasangan sudut yang sama. Karena di soal ini belum ada gambarnya, lagi-lagi mari kita buat ilustrasinya. Kita gambar dulu dua segitiga PQR dan KLM. Kita beri nama terlebih dahulu, terserah ya, karena kan kita belum tahu sebenarnya berapa panjangnya. PQR kita masukkan, sudah diketahui di soal panjang PQ adalah 6 cm, berarti PQ di sini 6, QR 9, PR 12. Oke. Ya. Kemudian KLM, KL 28. Nah, kalau segitiga PQR kita bisa bebas menentukan letak sudutnya, panjangnya gitu ya. Tapi untuk segitiga yang satunya kita harus menyesuaikan segitiga PQR. Berarti di sini ada yang panjangnya 28, 14, dan 21. Yang terpanjang adalah 28. Berarti bersesuaian dengan 12 ya. Kalau di PQR berarti di sini 28. Di sini berarti kita kasih nama KL. KL 28. L kita letakkan di sini karena di sini adalah panjangnya LM 21. Karena ini yang panjangnya sedang gitu ya. Yang sedang tuh di sini 9. Berarti pasangannya di sini LM. Kemudian KM, KM ini yang paling pendek. Di segitiga KLM itu bersesuaian dengan PQ, berarti di sini 14. Begitu untuk cara meletakkan segitiganya. Tidak digambar sebenarnya tidak apa sih. Kita bisa membandingkan yang pendek dengan yang pendek, yang sedang dengan yang sedang, yang panjang dengan yang panjang. Begitu ya. Oke, kita buktikan apakah segitiga PQR sebangun dengan segitiga KLM. Mari kita buktikan apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak. Karena di soal ini yang diketahui hanya sisi, maka kita bisa membuktikan menggunakan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Maka kita bandingkan dulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu ada PQ dengan KM. PQ 6, KM 14. Dua-duanya bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, 14 dibagi 2 itu 7. Jadi bentuk sederhananya 3/7. Selain itu terdapat sisi RQ bersesuaian dengan LM. RQ 9, LM 21. Dua-duanya sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 21 dibagi 3, 7. Selanjutnya yang terakhir, PR dengan KL. PR panjangnya 12, KL panjangnya 28. Sama-sama bisa dibagi 4, yaitu 3, 28 dibagi 4, yaitu 7. Bisa kita lihat di sini ternyata perbandingannya sama. PQ per KM sama dengan RQ per LM sama dengan PR per KL, yaitu 3/7. Jadi, segitiga PQR sebangun dengan segitiga KLM. Mari kita jawab yang B. Bila sebangun, tentukan pasangan sudut yang sama. Nah, ini gampang karena kita sudah gambar tadi. Jadi, sudut yang sama adalah sudut R dengan sudut L, sudut P dengan sudut K,
sudut Q dengan sudut M. Selesai untuk nomor 9. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Perhatikan panjang PQ 6 cm, PR, RS, ST panjangnya sama yaitu 12 cm, yang ditanyakan panjang SU. Kasih keterangan dulu ya di gambar yang sudah diketahui pada soal. PQ 6 cm, berarti di sini 6. PR sama dengan RS sama dengan ST 12. PR ini 12, RS juga 12, ST juga 12. Nah, teman-teman, gimana cara mencari SU? SU ini adalah bagian dari RS ya. Oke, nah, teman-teman, caranya kita bisa geser PR ini sejajar sehingga menempati posisi ini, teman-teman. Jadi ini RP bisa kita geser ke sini. Karena cuma digeser, maka RP ini panjangnya sama 12. Nah, RS juga kita geser sampai memenuhi ini. Agak miring ya. Jadi di sini sama aja dengan RS. Sini 12. Nah, maka sebenarnya kalau kita gambar ulang, sebenarnya gambar yang tadinya seperti ini akan jadi seperti ini. PR yang di sini sudah kita pindah ke sini. Jadi di sini ini panjangnya ini sebenarnya kalau bisa kita tulis sini R, sini P, ini panjangnya 12. Di sini TS juga di sini panjangnya 12. Di sini U, kemudian di sini ada P yang tadi garisnya sudah kita pindah. Kemudian tadi RS di sini sudah kita pindah ke sini. Jadi sebenarnya di sini tuh ada RS gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dua garis ini kita pindah, kita geser. Tuh, tapi karena yang dicari SU, maka SU di sini kita pertahankan. Kita tulis yang diketahui di gambar yang sebelumnya ke gambar yang sudah kita perbarui. Di sini Q ya. Q P panjangnya 6, PS panjangnya 12. Kemudian ini 12, ini 12. Yang ditanya SU. Oke, kalau ini pasti sebangun ya, karena ini tadi kan sejajar. Jadi ini pasti sudutnya sama dengan ini berhimpit otomatis sama, dan kalau ini sudah sama dan ini sudah sama, berarti ini juga jelas sama. Nah, sekarang kita tinggal cari perbandingannya. Untuk mencari SU, maka SU bersesuaian dengan QS ya, QS. Kemudian kita bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui semuanya. Siapa? SU berarti dengan TS ya. SU itu TS. Oke, TS itu bersesuaian dengan TP. Gitu. Atau kalau bingung ada dua segitiga, TUS dan TQP. Nah, ini bersesuaian. SU dengan QP ya, di sini QP atau QS sama, karena ini tadi sama posisinya ya. QS atau QP sama. Kemudian kita bandingkan TS dengan TP. Selanjutnya kita masukkan angkanya. SU karena belum diketahui kita tulis saja SU. QP itu dari sini ke sini maksudnya ya, yaitu 6 ditambah 12 sama dengan TS yang ini 12
per TP. TP yang ini 12 tambah 12. Maka SU sama dengan 6 ditambah 12, 18, sama dengan 12 per 12 tambah 12, 24. Selanjutnya kita kali silang. Jadi 24 dikali SU sama dengan 18 dikali 12. Kita lanjut di atas. Maka untuk mencari SU sama dengan 18 dikali 12 dibagi 24. Kemudian kita coret-coret, yaitu 12 dan 24. Sama-sama dibagi 12. Jadi 12 bagi 12 1, 24 dibagi 12 2. Selanjutnya kita coret 18 dan 2. 2 bagi 2 1, 18 bagi 2 9. Maka didapat SU sama dengan 9 cm. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk model soal yang gambarnya seperti ini, itu ada cara cepatnya. Kalian tinggal jumlahkan saja yang diketahui, kemudian dibagi 2. 6 tambah 12 dibagi 2. Jadi 18 dibagi 2 yaitu 9. Itu kalau kalian mau menggunakan cara cepat. Tapi ada baiknya kalian juga harus tahu proses panjangnya, bagaimana kalian bisa mendapatkan panjang SU itu. Dan pastinya kalau menggunakan proses yang panjang, kalian akan menemukan pengalaman-pengalaman baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini kakak-kakak pramuka ini biasanya sering nih ngasih materi seperti ini. Tapi belum tahu kan kalau ternyata ada hubungannya dengan matematika. Untuk mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberang, seorang kepala desa meletakkan beberapa batu di tepi sungai. Batu tersebut diberi huruf A, B, C, D, seperti tampak pada gambar. Nah, kalau sudah ada gambarnya, kalian sudah nggak perlu gambar lagi karena sudah ada ilustrasinya. Letak batu C segaris dengan pohon yang berada di seberang sungai. Lebar sungai adalah, nah, teman-teman, kalian ditanyakan lebar sungai. Oke, jadi misal kita di sini kasih nama L gitu ya, untuk menunjukkan lebar sungai. Ya sudah, berarti kita buat saja perbandingannya. L ini bersesuaian dengan AD. Ini bersesuaian dengan ini. Kemudian yang diketahui BC bersesuaian dengan AB. BC bersesuaian dengan AB. Janganlah pakai BD ya. Kenapa? Karena tidak diketahui panjangnya. Nanti kalian akan kerepotan sendiri. Oke, kita masukkan angkanya. L ditanyakan per AD, AD diketahui 14, sama dengan BC 5, AB 7. Selanjutnya kita kali silang, berarti 7L sama dengan 14 dikali 5. Maka L sama dengan 14 dikali 5 dibagi 7. Kita coret-coret 7 dan 14. 1 sini 2. Maka lebarnya adalah 2 dikali 5, yaitu 10 meter. Itu jawabannya C, teman-teman. Jadi lebar sungai adalah 10 meter. Gampang ya, teman-teman. Lanjut ke soal yang ke-12. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Trapesium TURS sebangun dengan PQT. Jika ST banding TP
2:3. Panjang SR adalah, teman-teman, di sini trapesium yang sebangun adalah TURS dan PQUT. Jadi kalau bisa digambar terpisah. Di sini SRTU, jadi ini trapesium TURS sebangun dengan trapesium PQUT. Itu. ST banding TP 2:3. ST2 TP3. Ditanya panjang SR. Sedangkan yang diketahui panjang PQ 36. Nah, untuk mencari SR maka kita perlu mencari TU ya. Kan di sini yang diketahui 2 ST dengan TP. PQ, berarti kalau yang diketahui PQ, kita bisa mencari TU. Oke, kita cari TU terlebih dahulu. TU per PQ sama dengan ST per TP. Oke, itu perbandingannya. Kita masukkan angkanya. TU ditanyakan per PQ 36 sama dengan ST2 TP3. Selanjutnya kita kali silang. Maka 3TU sama dengan 36 dikali 2. Maka TU sama dengan 36 dikali 2 dibagi 3. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Maka TU 12 dikali 2 yaitu 24 cm. Teman-teman perhatikan, TU di sini sudah kita dapatkan panjangnya 24. Maka TU di sini panjangnya 24 juga. Betul. Oke, kalau TU di sini sudah ketahui, maka di sini bisa diketahui enggak? Pasti bisa diketahui. Oke, kita cari ya. SR bersesuaian dengan TU. Oke, SR bersesuaian dengan TU. Sama dengan yang kecil aja angkanya ya. Berarti kita pakai ST dengan TP. ST banding TP. SR panjangnya akan kita cari. Berarti kita tulis SR per TU 24 sama dengan ST2 TP3. Oke, masih sama caranya, kita kali silang. Maka jadinya 3SR sama dengan 24 dikali 2. Maka SR sama dengan 24 dikali 2 dibagi 3. Selanjutnya kita coret-coret. 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 8. Maka SR sama dengan 8 dikali 2 yaitu 16 cm. Sudah ketemu teman-teman. Jadi kita dapatkan panjang SR adalah 16 cm. Jawabannya adalah yang C. Begitu teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada gambarnya tring. Jika ABCD sebangun dengan EFGH, maka panjang GH adalah. Oke, teman-teman, di sini sudah diketahui ABCD sebangun dengan EFGH. Di gambar sudah diberi keterangan sudut-sudutnya, sehingga ini menerangkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Kita jawab, yang ditanya adalah panjang GH. GH itu adalah sisi yang bersesuaian dengan AB ya. Ini kan bintang 0. Bintang 0. Maka
HGGH ini bersesuaian dengan AB. Begitu. Selanjutnya kita cari yang bersesuaian, tetapi yang sudah diketahui semua panjangnya. Oke, di sini ada AD. AD panjangnya 4,5. Dia adalah sisi yang dibatasi sudut O dan yang seperti ini. O dan yang seperti ini. Di sini belum diketahui, berarti kita nggak bisa pakai ini. Kemudian ada lagi di sini CD. CD itu sisi yang dibatasi sudut X dan sisi ini. Di sini ada X dan sisi ini. Oke, berarti kita bisa pakai ini. Karena GH di sini adalah milik bangun yang hijau yang besar, maka kita juga akan pakai yang besar terlebih dahulu, yaitu EF. EF per, berarti di sini yang CD. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya. GH akan kita cari, biarkanlah dia tetap GH, per AB. AB 7,5 sama dengan EF 8 per CD 6 cm. Selanjutnya kita kali silang. Maka kita dapatkan 6 kali GH sama dengan 8 dikali 7,5. Maka untuk mencari GH sama dengan 8 dikali 7,5 dibagi 6. Kita coret 8 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4, 6 dibagi 2, 3. Maka kita dapatkan GH sama dengan, karena sudah nggak ada yang bisa dicoret, kita kalikan saja dulu, 4 dikali 7,5. Berapa hasilnya? 4 dikali 7,5 hasilnya adalah 30 dibagi 3. Maka GH panjangnya adalah 10 cm. Dan jawabannya adalah yang B. Bagaimana teman-teman? Sepertinya kita sudah sampai di ujung video. Apakah bisa dipahami? Jadi kita sudah membahas 13 soal. Silahkan kalian pelajari ya. Kalian ulang-ulang dengan lebih teliti, lebih cermat. Dan saatnya saya mengucapkan selamat belajar, semoga sukses. Semoga video kali ini bisa menemani kalian dalam belajar, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang mungkin kalian dapatkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.